Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan membahas materi tentang teknik reinforcement. Adapun materi yang akan kami jelaskan yaitu terkait pengertian, tujuan, prinsip, jenis, dan teknik-teknik dari pemberian reinforcement. Mari disimak ya teman-teman. Pengertian reinforcement atau penguatan. Menurut Skinner, tingkah laku organisme itu dapat dikontrol melalui pemberian reinforcement atau penguatan yang tepat dalam lingkungan baru. Skinner mengemukakan bahwa setiap memperoleh stimulus, maka seseorang akan memberikan respons berdasarkan hubungan stimulus-respons. Respons yang diberikan ini dapat sesuai atau tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Respons yang benar perlu diberi reinforcement atau penguatan agar orang tersebut ingin melakukannya kembali. Konsepsi Skinner tentang reinforcement atau penguatan yang membentuk ciri sentral pandangan teorinya tentang belajar tidak mesti bergantung pada ganjaran. Penguatan atau reinforcement merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku guru terhadap tingkah laku siswa yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Penguatan adalah salah satu bentuk penciptaan suasana belajar yang menyenangkan, yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik dengan tujuan agar tingkah laku positif peserta didik dapat meningkat. Menurut Radia 2007, reinforcement atau penguatan adalah segala bentuk respon baik verbal maupun nonverbal terhadap suatu tingkah laku siswa yang bertujuan untuk meningkatkan atau mengurangi kemungkinan berulangnya kembali tingkah laku tersebut. Menurut Mulyati 2019, reinforcement atau penguatan dikatakan sebagai respon terhadap tingkah laku yang dapat meningkatkan kemungkinan berulangnya tingkah laku tersebut. Tindakan tersebut dimaksudkan untuk mengajar atau membesarkan hati siswa agar mereka lebih giat berpartisipasi untuk interaksi dalam belajar mengajar. Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa reinforcement atau penguatan merupakan suatu bentuk respon positif baik secara verbal maupun nonverbal dari guru kepada peserta didik yang telah melakukan suatu perbuatan yang baik atau berprestasi dalam interaksi belajar mengajar. Dalam proses pembelajaran, penghargaan, dan pujian termasuk perbuatan yang baik dari peserta didik dan merupakan hal yang sangat diharapkan atau diperlukan sehingga peserta didik terus berusaha berbuat baik. Baik, selanjutnya yaitu tujuan teknik pemberian reinforcement atau penguatan. Nah, reinforcement sendiri sebagai satu bagian kegiatan dalam proses pembelajaran. Tentunya, reinforcement atau penguatan ini mempunyai tujuan yang sangat penting di dalam proses pembelajaran. Reinforcement atau penguatan dapat berpengaruh terhadap motivasi peserta didik untuk mempertahankan serta meningkatkan perilaku yang positif. Selain itu, juga sebagai pendorong bagi peserta didik untuk lebih giat dalam melakukan suatu kegiatan yang dapat meningkatkan frekuensi suatu tingkah laku positif yang akan ditampilkan oleh peserta didik. Sobri Sutikno 2010 mengemukakan ada 3 tujuan pemberian reinforcement atau penguatan dalam proses pembelajaran, di mana yang pertama yaitu meningkatkan perhatian peserta didik terhadap pelajaran. Dengan dilakukannya pemberian penguatan ini, peserta didik akan merasa diperhatikan dan dihargai sehingga peserta didik akan mempertahankan dan lebih meningkatkan lagi prestasi yang telah diperolehnya. Peserta didik juga dapat merasakan suasana kompetisi yang dapat memacu semangat belajar dan menimbulkan antusias belajar bagi peserta didik.
Yang nomor 2 yaitu merangsang dan meningkatkan motivasi belajar. Oke, baik, selanjutnya yaitu yang ketiga dari tujuan pemberian reinforcement, yaitu meningkatkan kegiatan belajar dan membina perilaku yang produktif. Nah, kenapa hal ini sangat penting itu dalam reinforcement? Karena tujuan dari meningkatkan kegiatan belajar dan membina perilaku yang produktif ini sangat baik bagi siswa. Tentunya siswa mampu untuk selalu aktif dan mengikuti dalam kegiatan belajar mengajar. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan atau reinforcement yang diberikan oleh seorang guru atau pengajar kepada peserta didik atau siswa, di mana hal ini mampu untuk memberikan perilaku yang produktif bagi siswa. Misal contoh, ketika guru menjelaskan sebuah mata pelajaran atau soal di depan dan menyuruh siswa untuk mengerjakannya. Nah, reinforcement yang diberikan oleh seorang guru ketika siswa akan maju bisa memberikan sentuhan atau dengan kalimat yang bisa meningkatkan kepercayaan diri siswa dalam menyelesaikan pekerjaan yang ada di depannya. Oleh karena itu, pentingnya seorang guru dapat memberikan penguatan atau reinforcement kepada siswa nantinya ini agar siswa mampu untuk mengembangkan dirinya, tidak takut. Mereka jadi lebih percaya diri dengan apa yang akan dikerjakannya ke depan. Nah, oleh karena itu, dampak dari pemberian reinforcement kepada siswa ini juga sangat baik tentunya. Nah, salah satunya dapat meningkatkan motivasi belajar terhadap siswa, terus mendorong dia untuk berbuat baik dan lebih produktif untuk perilakunya. Selanjutnya dapat menumbuhkan rasa kepercayaan diri siswa, terus mendorong siswa untuk meningkatkan minat belajarnya secara mandiri, dapat meningkatkan cara belajar siswa lebih aktif. Mereka jadi punya cara-cara lain untuk belajar dengan penguatan yang telah diberikan oleh gurunya. Prinsip teknik pemberian reinforcement, yaitu penguatan. Menurut Marno dan Idris 2008 dan Usman 2008, prinsip-prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam pemberian penguatan atau reinforcement adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kehangatan. Kehangatan sikap guru dapat ditunjukkan dengan suasana, mimik, dan gerakan badan. Kehangatan sikap guru akan menjadikan penguatan yang diberikan lebih efektif. Jangan sampai siswa mendapat kesan bahwa guru tidak ikhlas dalam memberikan penguatan. Yang kedua ada antusiasme. Sikap antusias dalam pemberian penguatan dapat menstimulasi siswa untuk meningkatkan motivasinya. Antusiasme guru dalam memberikan penguatan dapat membawa kesan pada siswa akan kesungguhan atau ketulusan guru. Antusiasme dalam memberikan penguatan akan dorongan muncul kebanggaan dan kepercayaan diri pada siswa. Prinsip teknik pemberian reinforcement atau penguatan. Jadi di bagian 3 ini, yaitu bagian C, ada bermakna. Nah, penguatan ini hendaknya diberikan sesuai dengan tingkah laku dan penampilan siswa itu sendiri. Nah, sehingga siswa itu dapat mengerti dan yakin bahwa ia patut diberi penguatan. Nah, dari penguatan itu dapat menjadi bermakna bagi diri siswa itu sendiri. Yang jelas, jangan sampai terjadi sebaliknya. Prinsip teknik reinforcement atau penguatan yang terakhir yaitu menghindari respon negatif. Jadi walaupun teguran dan hukuman masih bisa digunakan, respon negatif yang diberikan guru seperti komentar, bercanda menghina, dan ejekan yang kasar perlu dihindari karena akan mematahkan semangat siswa untuk mengembangkan dirinya. Misalnya, jika ada seorang siswa yang tidak dapat memberikan jawaban yang diharapkan oleh gurunya, maka guru tersebut jangan langsung menyalahkannya.
Akan tetapi, guru tersebut bisa melontarkan pertanyaan kepada siswa lain. Jenis-jenis teknik reinforcement atau penguatan. Secara umum, penguatan atau reinforcement dibagi menjadi dua jenis, yaitu 1. Reinforcement positif atau penguatan positif adalah reinforcement atau penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respons meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung. Bentuk-bentuk reinforcement atau penguatan positif ini adalah berupa hadiah seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Dan juga dapat berupa perilaku seperti senyum, menganggukkan kepala untuk menyetujui, bertepuk tangan, atau mengacungkan jempol. Dan dalam bentuk penghargaan seperti memberi nilai A, memberi juara, dan sebagainya. 2. Reinforcement atau penguatan negatif adalah reinforcement atau penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk reinforcement atau penguatan negatif antara lain ada 2. Yang pertama, menunda atau tidak memberi penghargaan. Yang kedua, memberikan tugas tambahan atau menunjukkan perilaku tidak senang seperti menggeleng, kening berkerut, muka kecewa, dan lain-lain. Selanjutnya, penjelasan mengenai teknik-teknik pemberian reinforcement atau penguatan. Menurut Hamid Darmadi tahun 2010, reinforcement atau penguatan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama penguatan verbal. Komentar berupa pujian, pengakuan, dorongan yang digunakan untuk menguatkan perilaku peserta didik merupakan penguatan verbal yang dapat dinyatakan dalam 2 bentuk. Yang pertama, melalui kata-kata. Contohnya, bagus, benar, ya, tepat, betul. Yang kedua, melalui kalimat. Contohnya, pekerjaanmu bagus sekali. Pekerjaanmu makin lama makin baik. Saya senang dengan pekerjaanmu. Cara memberi penjelasan sangat teratur. Kedua, penguatan nonverbal. Pertama, penguatan berupa mimik dan gerakan badan, seperti senyuman, anggukan, ancungan ibu jari, kadang disertai dengan penguatan verbal. Kedua, penguatan dengan cara mendekati, ialah mendekatnya guru kepada peserta didik untuk menyatakan perhatian dan kesenangannya terhadap pekerjaan atau perilaku peserta didik. Cara tersebut dapat dilakukan antara lain dengan cara berdiri di samping peserta didik, duduk di samping peserta didik, berjalan di sisi peserta didik. Seringkali penguatan ini berfungsi untuk memperkuat penguatan verbal. Ketiga, penguatan dengan sentuhan. Guru dapat menyatakan persetujuan dan penghargaannya terhadap perilaku, penampilan peserta didik dengan menepuk-nepuk bahu peserta didik, menjabat tangan peserta didik yang menang lomba. Cara seperti ini disebut dengan sentuhan. Penggunaan penguatan ini harus dipertimbangkan dengan cermat agar sesuai dengan umur, jenis kelamin, latar belakang budaya. Keempat, dengan penguatan dengan melakukan kegiatan yang menyenangkan. Guru dapat menggunakan kegiatan-kegiatan atau tugas-tugas yang disenangi peserta didik sebagai penguatan yang terkait dengan penampilan yang diberikan penguatan. Contoh seperti peserta didik yang berhasil melakukan suatu kegiatan praktikum. Peserta didik diminta untuk membimbing teman lainnya dalam kegiatan praktikum tersebut. Seterusnya yang kelima, penguatan berupa simbol atau benda. Berupa simbol seperti tanda checklist, komentar tertulis pada buku peserta didik. Berupa benda seperti lencana dan benda lain yang mempunyai arti simbolis. Walaupun penguatan berupa benda dapat dipakai sebagai insentif yang berguna, tetapi sebaiknya jangan terlalu sering agar tidak terjadi kebiasaan peserta didik mengharap untuk memperoleh benda sebagai imbalan penampilannya. Sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan materi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.